saya Masitoh Tajri Lubis, NIM 2424011571. Saya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Saya mengajar di Min 1 Simalungun. Saya akan mengadakan video pembelajaran dengan submateri Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak ibu semuanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita baca doa belajarnya ya Nak ya. 1, 2, 3, iya.
wahyu adalah percakapan Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril ke Nabi dan Rasul. Iya, pintar. Ada yang lain? Berpendapat yang lain? Oke, ada lagi? Ini naik siapa namanya? Iya, apa arti wahyu tadi? Apa tadi, Nak? Perkataan Allah. Masa lupa nanya? Oke. Lalu kita masuk materi kita tentang apa judul kita hari ini, Naik? Nabi buka bukunya halaman 114. Oke. Sebelum itu udah dibuka bukunya, Nak? 114. Udah. Sebelum itu kita lihat videonya. Semua anak-anak melihat ke depan. Jangan ada lagi yang nulis-nulis, cerita-cerita. Fokus sama videonya. Oke? Siap itu nanti Ibu ada sesi tanya jawab. Ya, Nak ya? Oke, kita mulai ya, Nak. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering bertafakur di Gua Hiro. Gua Hiro terletak di Jabal Nur, tempat di pinggiran kota Mekah. Arti tafakur adalah mengasihkan diri untuk memikirkan atau menimbang-nimbang dengan penuh kesungguhan atas suatu hal. Beliau bertafakur guna mencari cara untuk menyelamatkan penduduk Arab dari kerusakan akibat perbuatan tercela mereka. Di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Tauhid. Selama 1 bulan penuh setiap tahun pada bulan Ramadan, beliau bertafakur di Gua Hiro. Nabi Muhammad SAW bertafakur agar beliau terhindar dari segala kerusakan duniawi. Nabi Muhammad mulai bertafakur karena mengkhawatirkan kaumnya yang hidup dalam kerusakan dan kemaksiatan. Beliau juga bertafakur guna memikirkan jalan keluar agar kaumnya dapat keluar dari kesesatan dan kebodohan. Tafakur juga menjadikan Nabi Muhammad SAW dari segala pergaulan orang-orang yang berakhlak buruk. Selama bertafakur, keluarga beliau sangat mendukung. Bahkan Khadijah, sang istri pun selalu membawakan berkah jika Nabi Muhammad SAW tidak bertafakur beberapa hari. Anak-anak beliau pun tidak pernah keberatan saat ditinggal Nabi Muhammad untuk bertafakur. Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah ketika beliau merasa rindu kepada keluarga atau ketika bekal makanannya telah habis. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad merasa hatinya bersih dan terbebas dari pengaruh buruk duniawi. Pada bulan Ramadan, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, ada kejadian yang sangat aneh di Gua Hiro. Ada sesuatu yang bercahaya datang mendekati Nabi Muhammad SAW. Kemudian muncul malaikat Jibril seraya berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Tiba-tiba malaikat Jibril memegang bahu dan merangkul Nabi Muhammad hingga beliau merasakan sesak nafas. Malaikat Jibril seraya berkata lagi, "Bacalah." Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Malaikat Jibril kembali memegang dan merangkul Nabi Muhammad SAW untuk yang ketiga kalinya hingga beliau merasa sesak nafas. Malaikat Jibril kemudian melepaskan pegangan kepada Nabi Muhammad
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma. Sudah kita lihat video Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira. Sekarang ibu mau nanya sama kalian, ya? Oke? Siapa yang tahu nanti tunjuk tangan ya, Nak ya. Pada usia berapakah Nabi Muhammad SAW bertafakur di Gua Hira? Iya, Nak? 40 tahun. Iya, pintar. Nabi Muhammad SAW bertafakur di mana? Siapa yang tahu? Ya, di Gua Hira. Apakah arti bertafakur? Siapa yang tahu ya? Bertafakur? Iya, pintar. Pada di Gua Hira ada suatu cahaya yang datang kepada Nabi Muhammad. Siapakah itu? Ya, siapa namanya? Jibril. Iya, malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Apakah yang dikatakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Bacalah. Bacalah. Apa yang dijawab Nabi Muhammad? Siapa yang tahu? Tidak bisa membaca. Iya, saya tidak pandai membaca. Ada berapa kali dikatakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? 3 kali. Maka turunlah surah apa dia? Siapa yang tahu? Al-Alaq 1-5. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapa yang bisa bacanya? Iya, maju ke depan, Nak. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Ini membagi kelompok. Ya, Nak ya. Ini kelompok 1 yang dipimpin oleh Sultan. Kelompok 2 yang dipimpin oleh siapa namanya? Dilbiora. Kelompok 3 dipimpin oleh siapa? Dia. Kelompok 4 dipimpin oleh siapa? Ini siapa namanya? Dian Asta. Kelompok 5 dipimpin oleh siapa namanya, Nak? Iya, Ibu kasih tugas ya, Nak ya. Tugasnya yaitu
Muhammad bertafakur di Gua Hira. Iya, Hamdawi menanya pada usia berapakah Nabi Muhammad bertafakur? Siapa yang bisa menjawab dari kelompok 1 ya? 40 tahun. 40 tahun. Benar itu jawabannya, Hamdawi. Benar. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya pada kelompok 1 ya? Apakah arti dari tafakur? Apa arti dari tafakur? Arti dari tafakur adalah mengasihkan diri atau menimbang-nimbangkan hal dalam kesungguhan. Iya, pintar. Ada lagi? Gak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan Bunda. Presentasikan. Kelompoknya masih? Masih. Jadi Ibu udah menilainya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5, yang Ibu nilai yang paling bagus adalah kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Tapi yang lain, untuk kelompok yang lain jangan berkecil hati ya nak ya. Ya, semangat untuk meningkatkan belajarnya ya nak ya. Oke. Kesimpulan dari Nabi Muhammad SAW bertafakur di Gua Hira. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu bertafakur di Gua Hira pada usia 40 tahun. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu bertafakur di Gua Hira. Udah itu, ada suatu cahaya yang datang kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril. Surah Al-Alaq itu diturunkan pada wahyu yang pertama. Itulah kesimpulan dari Nabi Muhammad SAW bertafakur di Gua Hira. Sampai di sini ada yang mau bertanya kepada Ibu nak? Gak ada? Udah paham semua? Sudah paham semua? Sudah paham. Kalau sudah paham, marilah kita tutup bukunya. Kita tutup bukunya semua. Taruh kertas semua. Dan